Oke, rekan-rekan, selamat sore. Beberapa dari kalian sudah minta izin untuk kepentingan wisuda. Kita mulai aja pertemuan kita sore hari ini. Kita akan melanjutkan pembicaraan tentang etika profesi. Kita sudah beberapa minggu ini berbicara tentang dua aliran profesi yang sangat besar dan mungkin bahkan menimbulkan rivalitas ya. Yang pertama adalah etika utilitarian dan yang kedua adalah etika penghormatan pada martabat pribadi manusia. Apakah mereka betul-betul rivalitas satu terhadap yang lain, tidak bisa didamaikan, ataukah para pegiat sains dan teknologi mencoba mencari jalan tengah terhadap dua aliran yang memberikan sumbangan masing-masing di dalam pengambilan keputusan-keputusan yang seringkali sulit dalam dunia sains dan teknologi. Nah, sore hari ini saya akan memperkenalkan dua aliran etika yang mencoba mencari titik temu ya di antara rivalitas dua aliran besar itu ya. Apakah aliran-aliran yang ada itu seperti rivalitas antara PSIM dengan Persis Solo, Mataram itu biru atau merah. Kalau kamu tanya pada saya, tentu saya akan mengatakan merah karena saya dari Solo. Buat kalian yang dari kota Yogyakarta, pasti kalian tanpa ragu akan mengatakan bahwa Mataram is blue. Meskipun kenyataannya sekarang Mataram is red ya, karena naik Liga 1 ya. Atau apakah ini rivalitas antara Real Madrid dan FC Barcelona, atau antara Manchester City dan Manchester United, apakah Manchester itu blue atau red? Nah, kita tidak akan masuk dalam rivalitas-rivalitas itu ya. Kita akan mencoba melihat masing-masing. Kita akan memperkenalkan dua aliran yang sekarang ini kita hidupi berikut sumbangan dan keterbatasannya. Maka mari kita mulai ya, bahwa mulai dengan aliran etika preventif. Oke, saya akan mulai bicara dengan Daria. Silahkan menyalakan kamera. Silahkan Daria. Apakah Daria ada di sini? Oke, saya akan kirim chat langsung ya pada Daria ya, agar dia menjawab. Oke, sambil nunggu Daria untuk memberikan respon, saya akan bicara dengan Wilky. Oke, Wilky, silahkan nyalakan kameranya ya. Kita punya kesepakatan. Siapapun yang berbicara di kelas ini menyalakan kameranya. Ya. Wilky. Ya, oke, Wilky. Iya, Pak. Ya, saya mau tanya ya. Coba sebutkan salah satu peraturan, entah yang tertulis atau tidak tertulis, tapi peraturan itu ada di sekitar hidup kamu ya. Hidup kita itu banyak sekali peraturan ya. Nah, kamu sebut boleh peraturan yang ada di kampus, yang tertempel maupun yang tertulis ya. Dan kalian kalau melanggar peraturan itu bisa dikenai sanksi ya, atau kemungkinan besar dikenai sanksi ya. Dan hidup kita itu banyak sekali ya berliput dengan peraturan-peraturan ya. Dan ini salah satu ciri khas etika preventif ya. Karena pernah terjadi sesuatu di dalam hidup kita, apakah itu tragedi atau peristiwa yang
tidak mengenakkan atau kejahatan, sehingga kemudian terciptalah peraturan-peraturan. Nah, salah satu aja, Wilkie, dan tanggapan kamu ya terhadap peraturan itu, apapun yang ada di sekitar kamu, Wilkie. Kalau menurut saya Pak tentang ini, menjaga kebersihan. Oke, jaga kebersihan. Peraturan itu masih berbicara nggak sih buat kamu? Kalau kamu setiap kali lihat di sekitar kamu ya, kemanapun kamu jalan ya, tulisan jagalah kebersihan itu ada, dan bahkan kadang-kadang dikasih pesan horor juga ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan gitu ya, kamu anak setan, atau di situ nanti ada setannya, ada macam-macam gitu ya. Jagalah kebersihan. Apakah peraturan itu buat kamu masih berbicara atau buat masyarakat ya? Masih Pak, soalnya kan kayak yang masalah-masalah kali tersumbat itu masih banyak sekarang Pak. Oke Jadi ya. harus tetap diperhatiin itu. Ya. Menurut kamu di tempat-tempat mana sih di di kehidupan sekitar kita, di mana menurut kamu kebersihan itu rapotnya masih merah? Tentu kalau di rumah ada ibu kamu, dan mungkin ibu kamu juga meminta kamu untuk jaga kebersihan juga atau melakukan tindakan kebersihan ya. Di tempat-tempat mana sih pesan jagalah kebersihan itu kelihatannya belum terlalu banyak mengubah orang? Mungkin kayak gini ya Pak, kan kadang ada orang buang sampah ke kali padahal ada tulisannya jangan buang sampah di sini. Oke ya, misalnya orang membuang sampah ke sungai dan kemudian Iya, itu menyebabkan kualitas air buruk ya, bahkan banjir dan seterusnya ya. Jadi, dan terutama itu biasanya adalah fasilitas publik ya, fasilitas umum ya. Jarang-jarang ya orang mengotori tempatnya sendiri ya. Maka kalau kalian jalan-jalan ke Paingan itu ya, tempat-tempat yang agak sepi ya dan kelihatannya tidak berpenghuni, biasanya kita melihat ada kresek-kresek sampah yang kelihatannya dibuang oleh orang yang sama atau rumah tangga yang sama ya, karena warnanya sama, kurang lebih jumlahnya juga sama. Jadi limbah rumah tangga yang tidak mau ditaruh di rumahnya sendiri, tetapi dibawa dengan kendaraan lalu dibuang di tempat yang dikira itu tidak ada tuannya. Oke, Wilkie, kamu boleh mencari satu teman kamu untuk melanjutkan pembicaraan kita. Silakan. Hidup kita itu dikelilingi oleh peraturan. Dan mungkin peraturannya terlalu banyak. Dan meskipun sudah ada banyak peraturan, tetapi tidak berarti warganya otomatis ya menghidupi semua peraturan itu. Sudah ketemu, Wilkie? udah Pak. Oke, silakan ditunjuk. Axel Pak. Axel. Oke, silakan Axel. Ya, silakan Axel. Ya. Oke, Axel. Menurut kamu di dalam kehidupan kita ini kebanyakan peraturan atau masih perlu banyak peraturan, Axel? Gimana ya Pak? Udah banyak aturan, cuman masih udah terlalu banyak aturan Pak. Sudah Tapi terlalu banyak belum aturan ya. Ya belum disiplin Pak. Oke, Axel beri contoh dong salah satu peraturan yang menurut kamu mungkin banyak banget sebenarnya ada di mana-mana ya, seperti jagalah kebersihan. Tapi kayaknya peraturan ini nggak terlalu banyak digubris ya. Mungkin yang masih sampai sekarang ya Pak, peraturan yang apa ya, yang sederhana aja, cuman tapi ini fatal kali Pak. Dilarang merokok deh Pak. Dilarang merokok. Peraturan ini Nah, baru berat sih buat kamu, Axel? Kamu sendiri perokok? Kenapa?
Kamu sendiri Enggak, Pak. perokok? Enggak. Oh, tidak ya. Kira-kira mengapa ya orang tidak mematuhi dengan aturan jangan merokok di tempat-tempat tertentu? Mungkin nggak bisa nahan diri, Pak, kalau menurutku ya, Pak. Kalau dari beberapa teman yang aku lihat, kan merokok itu kan sudah menjadi ketergantungan ya, Pak. Sudah keedik gitu kan, Pak. Sudah adiktif gitu. Nah, mungkin sudah nggak tahan lagi, ya udah bodo amat lah gitu, Pak. Contohnya kemarin aku pernah ya, Pak, pengalaman lagi di jalan ya, Pak. Fatal banget sih, Pak. Hanya masalah merokok doang. Dia merokok di jalan. Nah, abu rokoknya itu masuk ke mataku, Pak. Oh iya. Nah gitu, Pak. Jadi aku berhenti lah, Pak. Ternyata dia lanjut terus. Fatalnya itu sampai aku lama di pinggir jalan itu, Pak. Karena mungkin ya, Pak, abu rokoknya itu masih ada bara apinya gitu. Iya, Pak. Masih, karena wah fatal banget. Untung kalau orang lain atau ibu-ibu gimana nih? Kalau posisinya aku ini ibu-ibu atau siapapun gitu, atau bawa anak gitu, kalau kecelakaan kan udah begitu fatal, Pak. Padahal hanya karena sepuntung rokok gitu. Oke. Beberapa waktu lalu juga ada ya semacam ada wacana begitu ya tentang para perokok di jalan yang mengendarai sepeda motor ya atau mobil. Itu juga ya kadang-kadang tanpa sadar langsung buka jendela atau langsung membuang puntung rokoknya ya, dan itu untuk pengendara di belakangnya apa ya? Ya berisiko ya, rentan ya, seperti yang kamu alami. Apalagi kalau kita misalnya nggak bawa air minum atau apapun untuk membersihkan itu ya. Jadi bisa tidak hanya mengganggu kenyamanan, tapi bisa mengganggu kesehatan dan bahkan keselamatan. Nah, sekarang Axel, kamu kalau diminta menambahkan satu peraturan untuk seluruh dunia, ya. Nah, jadi dibayangkan bahwa peraturan ini hanya akan ditulis tidak hanya untuk di Sanata Dharma atau di Jogja atau di Indonesia, tapi untuk seluruh dunia, ya. Kamu diminta menambahkan satu peraturan yang penting banget untuk hidup kita bareng, ya. Nah, kira-kira apa ya, melihat situasi yang ada sekarang, Axel mau usul peraturan apa yang perlu kita tambahkan, meskipun kamu bilang kita tuh udah banyak peraturan, tetapi sebagian belum kita laksanakan. Sesuatu yang menurut kamu kayaknya penting banget ya peraturan ditambahkan, karena kelihatannya masyarakat kita kalau hanya didorong berbuat baik, itu kayaknya susah banget ya. Maka cara mendorongnya adalah dengan memberikan peraturan. Nah, nanti ini juga berlaku ya, terutama dalam dunia sains dan teknologi, nanti ada kode etik ya, perinsinyuran atau kode etik di antara para insinyur ya. Sebentar ya, Pak. Ya, enggak apa-apa ya. Karena memang kayaknya semua sudah diatur, semua sudah ditaruh di entah di papan atau di buku ya. Hampir semua tempat itu ada peraturannya ya. Bahkan di rumah kita yang mestinya simpel ya, karena terdiri dari beberapa pribadi saja, orang tua kita punya peraturan ya, meskipun kebanyakan tidak tertulis ya. Tapi ini yang akan mempengaruhi seluruh dunia ya. Mungkin yang kekinian aja. Gimana ya, Pak? Apa gini boleh nggak ya, Pak? Boleh coba. Contohnya kan Pak aja. Di jalan terlalu ribet sih kayaknya, Pak, terlalu panjang sih sebenarnya. Nah, di jalan kan ada kan, Pak, pengguna sosial media yang nggak suka sama kecelakaan di jalanan gitu. Udah kecelakaan, udah mungkin korbannya sudah gimana gitu di jalan, Pak, tapi masih ada yang videoin gitu, Pak, lalu disebar. Mungkin dibuat peraturan ini, Pak, mungkin dilarang apa ya, susah, Pak, kayaknya kepanjangan ya, Pak. Dilarang nge-spot atau ngevideoin di jalanan gitu, apa sih
Ya, semacam ada ini ya, privacy ya, Iya, Pak. dalam mendokumentasikan terutama peristiwa-peristiwa yang apa ya memiliki konten apa ya misalnya disturbing image ya biasanya ya. Kalau sekarang ini Iya, kita Pak. buka Instagram gitu ya, Iya, Pak, disturbing. biar orang anu ya tidak sekedar ngonten, apalagi di era media sosial ini ya, kayaknya apa ya semua hal yang ada di depan mata kita itu kayaknya apa ya bisa jadi berita ya atau bisa jadi Iya. viral ya. Oke, Axel ya. Jadi kamu pengen agar privacy lebih dijaga dan mungkin nanti juga di tempat-tempat yang memang privat ya, tidak ada leaking video misalnya ya, tidak ada video-video yang mendokumentasikan hal-hal yang sangat privat ya. Dan sekarang ini saya kira sudah menjadi persoalan ya, entah di TikTok atau di MiChat atau di ruang-ruang media sosial yang lain. Oke, Axel, terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Oke, sekarang Axel boleh milih satu orang, meskipun kita sela dulu ya. Kita akan menyelanya dengan salah satu tayangan yang bisa jadi berbicara banyak ya tentang tegangan kita mau hidup dengan banyak peraturan dan kadang-kadang itu melanggar kemanusiaan. Ya. Ini yang belum lama terjadi, ada nggak jauh dari Jogja ya, di Purworejo. Dan seperti Axel tadi, di sini sudah dikasih peringatan ya, video mengandung kekerasan. Meskipun sempat terjadi kekerasan, penangkapan, ya, syukurnya bahwa masih ada ruang mediasi. Sehingga aksi kekerasan tidak berlanjut, penangkapan tidak berlanjut. Dari pihak polisi istilahnya adalah pengamanan. Dari pihak warga yang terdampak ini adalah penangkapan. Ada mediasi sehingga pihak-pihak yang berkonflik itu dapat berbicara satu sama lain. Biasanya dalam kasus seperti ini ada ruang yang kosong ya, dan itu menjadi ruang interpretasi baik dari pihak aparat keamanan maupun dari pihak yang menolak bukitnya digali untuk batu andesit. Dan syukur juga ada penyampaian permintaan maaf ya.
Oke, ini adalah salah satu kasus yang ada di sekitar kita ya, terkait dengan peraturan-peraturan tertentu dalam hidup kita, sekaligus juga aspirasi masyarakat ya. Oke, Axel, kamu boleh nunjuk salah satu teman kamu untuk bergabung dalam pembicaraan kita. Mario, Pak. Mario Yulianto. Oke, Mario Yulianto. Silahkan, Mario. Halo Ya, Romo. oke, Mario. Ya, kamu merasa dalam hidup kita sudah banyak peraturan nggak sih? Atau kayaknya kita kurang banyak deh peraturannya? I think it's too much. Jadi ya sudah terlalu banyak sih. Sehingga apa ya? Jadi warga juga kayak linglung gitu. Ini saya harus menuruti aturan yang mana gitu. Oke, dan bahkan mungkin sampai kita itu rule minded ya. Kayaknya kalau kita nggak ada peraturan itu nggak bisa gerak lagi ya. Nggak bisa gerak lagi, betul. Oke, Mario, kamu yang minggu lalu sharing tentang LGBT ya? Iya, betul. Oke, saya masih ingat. Nah, Mario, ada nggak sih peraturan-peraturan yang menurut kamu ini sebaiknya tidak ada karena keberadaannya justru membawa orang tidak pada kesejahteraan ya, tapi mungkin malah mengancam hidup orang, tidak membantu banyak hidup bersama kita. Nah, sekarang ini dalam konteks hidup yang lebih keagamaan ya. Sekarang ini kan juga terjadi debat yang sangat panas ya soal toa masjid ya. Iya, betul. Sesuatu yang barangkali selama ini orang meskipun mungkin punya keberatan tertentu, tapi orang masih punya, kita sebut aja ya, toleransi ya, bahwa ini masih dalam batas. Tetapi ketika masyarakat semakin aware ya bahwa kita itu hidup bertetangga satu dengan yang lain, maka perlu diatur ya. Tetapi ini menimbulkan heboh ya, sampai tuntutan Menteri Agama mundur dan seterusnya, dianggap penista agama. Nah, kalau Mario melihat ada nggak sih peraturan yang tentu kalau kamu juga aktivis ya, pasti kamu pengen misalnya undang-undang ini ya, pengesahan untuk kekerasan seksual itu kan harus diratifikasi ya, misalnya itu ya. Jadi kita pengen nambah peraturan karena kita tahu bahwa ketidakberadaannya itu menimbulkan persoalan ya, terutama untuk para perempuan menjadi rentan dan tentu kelompok yang dekat dengan perempuan ya. Salah satunya tentu adalah anak, LGBT, dan kelompok-kelompok minoritas lain. Oke, Mario, ketemu nggak sih peraturan yang sebenarnya ini ada di mana-mana, tapi sebaiknya peraturan ini nggak perlu ada untuk masyarakat kita? Waduh, ini pertanyaannya sangat sulit ya, Romo. Atau peraturan yang perlu ada, karena sekarang ini belum ada dan banyak orang lalu menjadi lebih rentan hidupnya ya karena ketiadaan peraturan. Tadi kan Romo sempat menyangkut tentang keberadaan toa di masjid ya. Menurutku walaupun itu sudah diatur dalam undang-undang ya Romo ya, terkait pengeras suaranya itu tuh sampai di desibel berapa gitu sehingga tidak mengganggu masyarakat sekitar gitu. Tapi menurut saya itu sama aja sangat amat mengganggu ya, apalagi kebetulan keberadaan saya ini tepat berada di sebelah masjid. Jadi saya juga kadang di hari-hari tertentu, kadang mereka juga ngadain pengajian itu juga pakai toa dan saya merasa itu sangat-sangat terganggu sekali gitu ya. Menurutku itu bukan mungkin dalam aturan itu harusnya bukan dibuat dalam harus desibelnya berapa, harus begini. Kalau perlu itu tidak usah mengadakan ibadah itu pakai toa itu nggak usah gitu. Karena agama lain pun, kita yang Katolik, Kristen, yang agama lain pun aja nggak pakai pengeras suara kok. Maksudnya kita nggak ambil perhatian orang buat ayo ibadah gitu.
ya nggak sampai segitunya sih, dan menurutku harusnya dari kesadaran dalam diri masyarakatnya juga gitu, kalau saya beragama, berarti saya harus ibadah seperti ini, seperti ini, begitu sih Romo. Jadi apa ya, istilahnya mengganggu aja kalau kita bayangkan semua agama menggunakan toa itu berisiknya kayak gimana. Itu sih yang saya kadang resah aja sih. Kenapa masih ada dibuat peraturan kayak apa sampai desibelnya segini-segini, ya itu sama aja ganggu. Ya, jadi Mario mungkin berangkat juga ya dari pengalaman agama-agama lain ya. Ya sound system itu didesain terutama untuk yang ada di dalam ruangan itu atau di sekitar ruangan itu, tapi limited ya. Nah, Betul. ini memang ada area interpretasinya ketika kemudian ya apa yang ada di tempat ibadat itu dipandang sebagai sesuatu yang perlu disiarkan ya. Nah, iya. Jadi itu menjadi area ya ternyata dalam diskusi kita panas ya. Betul sekali. Salah tafsirkan bahwa ini misalnya memojokkan teman-teman yang Muslim ya, membatasi dan mungkin itu agak melenceng dari diskusi awal ya. Diskusi awalnya adalah soal bertetangga secara religius ya, dan itu berarti ya kita mesti bernegosiasi ya dengan kelompok-kelompok lain. Oke. Romo, Mario. aku mau tambah lagi Romo. Oke, boleh ya. Aku mau tambah soal keberadaan LGBT terkait sama kayak kemarin. Jadi menurut saya alangkah lebih baik ya Indonesia maybe can be the open-minded. Jadi menurutku LGBT tidak selamanya jorok atau yang membuat yang aneh-aneh. Mereka juga punya potensi, punya bakat, punya kepintaran yang mungkin lebih luar biasa dari yang kita normal-normal. Gitu sih Romo, mungkin itu menjadi suatu masukan ya. Mungkin buat negara ini bisa lebih terbuka gitu terhadap siapapun orangnya, termasuk juga perempuan-perempuan seperti itu. Oke, jadi Mario pengen ya Indonesia atau masyarakat bahkan setempat kita ya lebih inklusif untuk kehadiran mereka dan partisipasi juga ya. Kalau di tempat kita ini seringkali ya inklusi ini juga belum terjadi. Bahkan secara agama itu seringkali masih menjadi pertanyaan ya, apalagi ini orientasi seksual ya. Ini kayaknya akan datang belakangan sih kalau misalnya kita lebih open ya secara religius, lalu secara orientasi seksual juga akan lebih open ya. Kayaknya masih butuh kesabaran Mario untuk ya. Saya sangat mengerti. Bukan struggle yang tahun 2 tahun ya, atau sekali demo atau sekali kita datang ya ke negara untuk soal ini ya. Tapi saya kira tetap ya perlu ada seseorang yang mendorong sehingga peraturan-peraturan yang memojokkan, yang eksklusif, tidak inklusif untuk kelompok-kelompok yang rentan ini ya, ini sebaiknya harus kita hindari ada dalam undang-undang. Ya. Betul. Oke, Mario, terima kasih. Nanti saya minta Mario untuk ini ya, memberikan. Kamu mau pilih siapa dari teman kamu? Boleh juga disebut namanya sekarang ya, nggak apa-apa. Saya pilih Gerardus Arli Setiawan. Oke, Gerardus siap ya. Teman-teman, ketika saya sekolah di Amerika, ini salah satu yang saya alami pada hari pertama ketika dari Jakarta ya, dari Suta, lalu mampir ke Jepang ya, lalu ke Los Angeles, lalu mendarat di San Francisco, dan saya ketemu dengan produk sains dan teknologi ya, yaitu Bay Area Rapid Transit. You can actually hear the BART train from your home, depending on where you live.
My sister and I, we would stand in front of Jadi kira-kira dengan kereta rapid transit ini sekitar 1,5 juta orang terangkut ya untuk kerja ke lokasi-lokasi yang bisa dijangkau, dan ini menjangkau tempat-tempat yang sangat strategis ya. Jadi hampir tidak ada tempat strategis yang tidak terjangkau oleh rapid transportation ini. Sepeda boleh masuk, ya. If you're not talking with your customers, you're failing customers. In the last 6 years, the biggest customer complaint would have been, what's going on? Saya ingat beberapa kesempatan ya, saya nyoba moda transportasi ini dari ujung ke ujung ya. Jadi asal kita nggak keluar, kita gratis ya. Pada saat yang bersamaan, gagasan awal untuk mengurangi beban jalan ya, jalan darat. Jadi BART ini melewati air juga ya, jadi menerobos laut ya. Mungkin ini yang sedang diusahakan untuk Jakarta, Bandung, dan rute-rute lainnya ya. You know, we have professional commuters out there, so I enjoy just looking at the people and watching them take their own particular seat every time they board the train, and if somebody's in their seat, you can see the look on their face like, okay, that person's in my seat. But dan di sini diceritakan bagaimana rel-rel yang sudah ada sejak awal ya, perlu diperbaiki, lalu tangga di masing-masing stasiun, lalu soal security juga ya. Health problems where people aren't getting the services they need, those problems, they're starting to push themselves into our stations, onto our trains. As a transit agency, it's extremely difficult to figure out how do we solve that problem when our dan terutama melalui media sosial. BART ya, ini menerima masukan dari para customer-nya. Traditionally, government asks people to show up to a public meeting on a Thursday morning in an office. We need to, as a government agency, make sure. Dan di media sosial sekarang ini ternyata orang menyampaikan masukan, komplain ya, terhadap fasilitas BART ya. When I came in, a lot of our systems were on-premise systems. We looked at and said, we have to be nimble and we have to move as fast as our line of businesses and the region. Sebuah gagasan yang muncul pada pertengahan tahun 40-an, mulai direalisasi tahun 60-an, sampai pada bentuknya yang ada sekarang. We're using Social Studio to see what are our customers asking us right now. What's going on in terms of service? Who do I need to Dan reply bagi to? customer, kalau kamu naik BART ini ya, kamu akan sangat menghemat biaya. Sangat murah. Dan tepat waktu ya. Mereka tingkat ketepatan waktunya sangat baik. Ya. Kalaupun terlambat itu nggak sampai 1 menit ya. Create a case so that we can forward it over to our escalator team so they can take a look. Seperti yang sekarang ini sedang diusahakan untuk ke YIA ya, ke airport kita yang baru. Misalnya sudah sampai ini ya, misalnya dari tempat saya itu paling lama 25 menit ya naik kereta. Dan bayarnya paling cuma $5 ya, $5 itu murah banget. Instead of being like, don't worry, everything's under control, we got this, we just told it straight. No longer did people feel like they were shouting into a void. They felt that there was someone coming to the table, meeting them where they were, and having a really just sort of honest and open and frank conversation. Within IT, a lot of people don't think IT impacts the community. They believe that IT is a back office and it's the operations component. But something that we have worked together on is really bringing value not only to the district, but to our communities and to our regions. Because I could see the voice of the customer. That's what got me excited.
I was just like, wow. Going to the cloud was a huge return on investment because we were able to have an extremely tiny team basically do the work of a large team. Everybody from the folks who go out and clean the stations every day, to our mechanics, to our train drivers, to the folks in the office, we're all really just sort of centered on how we can provide a better experience. That we're actually humanizing our service when we're engaging with our customers on the cloud. Either through Twitter, Dan Facebook, salah satu whatever kata kuncinya platform, adalah getting a very personalized memanusiakan response with actual pelayanan context mereka, ya. and data. That's most important. When I hear our writers explain, hey, I love that. I got Jadi an pets actual boleh person masuk ya, on hewan it, boleh masuk, and I understand a little bit more sepeda about boleh what they masuk, really kursi are. roda boleh It's masuk. rewarding to me, and I hopefully Ada it's banyak rewarding tempat to untuk you. mereka yang membutuhkan tempat duduk, terutama yang difabel, yang lansia. In the Bay Area, we need to be so much more data. So often government operates in a data vacuum, and I think that we have an obligation to show people that we can run government more effectively by using all the talent and the creativity and the solutions that are being developed in the private sector in this region to make our government work better and to make our government live up to the expectations that people have. From an OCIO perspective, we want to know our line of business partners a lot better and what they're doing in their operations. But not only that, we want to also understand our customers, our patrons, the region, so that we stay ahead of the curve. At BART, we don't always get to know our customers because they're always going somewhere. So we don't get to stop and have that conversation with them. Buat saya ya, yang waktu di Amerika nggak nyetir, tidak masalah ya, karena naik BART itu kamu sudah sampai di tempat-tempat kamu pengen berada ya. Dan ketika kamu naik, ya sudah sampai lokasinya ya, tidak perlu jalan lebih jauh lagi. I love going into the classrooms and talking to my kids' classes. I bring a BART map and I teach them, this is how you write the system, this is how you make a transfer. We also do some fun things where I have the students pretend they're a train operator and they're making really silly announcements, like there's a delay because Elsa's on the track and she's freezing everything. Ya, kalaupun ada delay ya, mereka biasanya lucu ya, mereka suka nyanyi ya, memberikan announcements yang tidak membuat kita irritated ya, karena kasus-kasus gitu. Oke, sekarang Mario, kamu tunjuk salah satu teman kamu ya. Oh, salah satu teman ya. Ya. Ini Gerardus Arli Setiawan. Oke, Gerardus Arli Setiawan. Oke. Ya. Oke, lagi di mana ini, Gerardus? Lagi di jalan, Romo. Oke. Ya. Wah, ini ya. Apakah diperbolehkan? Apakah ada aturan khusus ya? Boleh naik sepeda motor sambil kelas Zoom ya? Syukurlah belum ada ya, jadi boleh ya, Gerardus. Ya, Romo. Oke, Gerardus, kita mau move on ya dari teori preventif ya. Jadi ada banyak peraturan dalam hidup kita dan itu dilakukan karena kita ingin prevent ya, kita ingin mencegah. Biasanya kalau sudah ada kasus-kasus tertentu yang kita pandang kasus yang apa ya, entah itu mengancam kesehatan atau bahkan mengancam keselamatan. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah yang kita butuhkan adalah apakah lebih banyak peraturan lagi atau lebih banyak mengubah karakter orang yang dibutuhkan, misalnya di Jogja aja lah ya, Gerardus ya. Menurut kamu apa yang lebih harus kita ubah? Peraturannya ditambah atau orangnya yang harus dibina? Baik, terima kasih Romo. Menurut saya alangkah lebih baiknya peraturan tidak harus ditambah, tetapi bagaimana pemerintah menyampaikan kepada masyarakat
tentang peraturan tersebut, Romo. Oke ya, sehingga jadi peraturan-peraturan itu tidak sekedar tertulis, ada, tapi betul-betul diikuti ya. Betul, Romo. Menurut saya lebih efisien seperti itu, Romo. Ketimbang kita membuat peraturan baru, tetapi masyarakat pada tidak tahu, jadi sehingga peraturan yang baru tersebut tidak efisien, Romo. Oke, kalau misalnya karena kamu sedang di jalan ya, peraturan apa di jalan yang kita nggak perlu nambah polisi ya untuk ada di setiap lampu merah, kuning, hijau atau di perempatan-perempatan, tapi kamu merasa kayaknya lebih perlu pembinaan dari pihak ridernya ya atau pengendaranya. Kalau menurut saya sederhana aja, Romo, mengenai traffic light. Sekarang sudah menjadi kebiasaan yang salah menurut saya, terutama di saat traffic light berwarna merah, menuju ke merah maksudnya saya, dari kuning ke merah, itu banyak pengendara motor yang malah melajukan motornya tambah laju, Romo, biar nggak kena lampu merah. Menurut saya itu harus timbul dari kesadaran diri masing-masing, Romo. Oke, dan ketika lampu kuning yang belakang jangan ngebel saja ya, seolah sudah hijau ya. Iya, kita apalagi baru hijau. Iya, merasa lucu ya. Kita udah di tengah-tengah, di depannya belum bergerak sedikit pun, dan di belakangnya sudah ada ini ya. Oke, terima kasih Gerardus ya. Kamu boleh menyebut satu teman kamu untuk melanjutkan percakapan kita. Baik, Romo. Saya memilih Theo. Theo, oke, Theo ya. Ya, terima kasih Gerardus ya. Sama-sama, Romo. Ya, semoga aman di jalan ya. Oke, Theo, kita sekarang akan lanjut ke teori yang kedua, yaitu kita sebut aspirasi ya. Ada satu kelemahan dari teori peraturan, yaitu bahwa kadang-kadang motivasi orang itu tidak digarap ya. Padahal itu bagian yang sangat penting ya. Ketika orang hanya digerakkan oleh peraturan, termasuk dalam dunia sains dan teknologi ya kita hanya mencegah bahaya-bahaya. Padahal dunia kita butuh lebih daripada sekedar tidak terjadi kecelakaan, tidak terjadi bahaya, tetapi juga aspirasi itu mendorong inovasi ya dalam dunia sains. Nah, kita akan lihat tayangan dulu, Theo ya. Nah, nanti apa yang kamu tertarik, terutama dari tokoh yang kita rayakan 5 bulan yang lalu wafatnya, yaitu Steve Jobs ya. Saya coba nyari tokoh-tokoh lain tapi nggak ketemu, Theo. Saya sebenarnya sudah mencoba tokohnya itu lebih beragam ya, tapi waduh kok ternyata tayangan yang pendek dan bagus sulit ya. When you grow up, you tend to get told that the world is the way it is, and your life is just to live your life inside the world, try not to bash into the walls too much. But life can be much broader once you discover one simple fact, and that is everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. And you can change it, you can influence it, you can build your own things that other people can use. Good evening. I'm Steve Jobs from Apple Computer. We're very glad to be here tonight. I think you always had to be a little different to buy an Apple computer. And I think you still have to think differently to buy an Apple computer. And I think the people that do buy them, they are the people that are not just out to get a job done, they're out to change the world. What a computer is to me is it's the most remarkable tool that we've ever come up with. And it's the equivalent of a bicycle for our minds. This is iMac. The whole thing is translucent. You can see into it. It's so cool. Pleased to announce today that I'm going to drop the interim title. We need to stand at the intersection of technology and humanity, and to make something for people that want to bring this into their lives and use it for things that make them more creative, not just make them more productive. This amazing little device holds 1,000 songs, and it goes right in my pocket. An iPod, a phone,
and an internet communicator, an iPod, a phone. Are you getting it? And we are calling it iPhone. We have a chance if we stay focused and choose wisely to really continue to impact people's lives in some small way for the better. There's an old Wayne Gretzky quote that I love. I skate to where the puck is going to be, not where it has been. And we've always tried to do that at Apple since the very, very beginning. And we always will. So thank you very, very much for being part of this. Ya, kita merayakan Steve Jobs. Ya. Nah, buat kamu, Theophilus Alvano Deswanda, nangkep beberapa hal yang dikatakan oleh Steve Jobs, Theophilus? Mohon maaf ini Romo, sepertinya jaringan saya kurang lancar. Oke. Tapi ada beberapa poin yang saya dapat tadi. Oke, silakan. Teknologi, kalau tidak salah teknologi bukan dibuat untuk lebih bukan lebih canggih, tapi untuk mempermudah orang, kalau tidak salah Romo. Itu salah satu yang jelas saya dengar tadi. Lain itu saya agak patah-patah tadi. Oke, Steve Jobs mengatakan hal yang pertama ya, yaitu kita di dunia ini nggak sekedar mengikuti apa yang ada ya, termasuk menghidupi peraturan-peraturan itu ya. Tetapi Steve Jobs mengundang kita untuk, nah ini jadi salah satu tagline-nya Apple ya, yaitu think different. Ya, kalau buat Theophilus, think different itu punya arti apa sih buat kamu? Berpikir di luar kotak kayak biasa ya bahasa. Oke. Berpikir out of the box ya? Ya, out of the box. Yeah. Kayak misalnya kita mempunyai mengikuti suatu aturan itu kita harus bisa lihat tujuan dari aturan tersebut itu buat apa gitu. Misalnya kayak aturan di jalan kan, misal tidak boleh berhenti di jalan tiba-tiba, tapi seandainya di tengah jalan tiba-tiba ada suatu kecelakaan ya, kan harus pakai logika dan hati nurani manusia juga harus bisa improvisasi. Ada hal yang lebih lebih mendesak dan lebih penting dibanding hal yang itu peraturan tersebut. Tapi bukan kita mengabaikannya, tapi kita lihat maksud dan tujuannya sih. Oke, saya potong sebentar ya, karena ini juga sesuatu yang baru-baru ini terjadi ya, tentang seorang sukarelawan ya, yang membuka jalan untuk mobil jenazah ya, karena di tengah-tengah jalan itu macet banget, dan kemudian sukarelawan itu ditilang oleh polisi ya, karena dianggap itu bukan tugas dia, tapi itu tugas polisi ya. Dengan peraturan yang dikatakan oleh Pak Polisi itu betul semua. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Theophilus tadi, Pak Polisi tidak melihat konteks bahwa polisi tidak ada di dekat mobil jenazah itu ya, yang mengantar itu. Maka ada orang yang berinisiatif ya, dia tidak mau jadi jagoan, bahkan dalam tertentu dia tidak pernah melihat diri dia sebagai seorang hero ya, tetapi lebih karena panggilan kemanusiaan aja, bahwa jenazah ini sangat baik kalau tiba tepat waktu, tidak tertunda karena kemacetan di jalan ya. Tetapi mereka hanya yang berpaku pada peraturan, mestinya kamu tidak melakukan ya. Meskipun motivasi kamu bagus, karena kamu bukan petugas resmi. Mestinya yang kamu lakukan adalah mengontak kepolisian terdekat untuk meminta ada tim yang mengiringi mobil jenazah itu. Oke, itu interupsi dari saya. Silahkan Theophilus dilanjutkan lagi. Mungkin ada yang masih ingin kamu katakan? Cukup itu sih Romo. Kira-kira poinnya sudah seperti dan Romo juga ada lengkap tadi. Oke, terima kasih Theophilus ya. Ada beberapa hal yang tadi kamu sebut ya, bahwa terutama kamu pengguna Mac, iPhone, iPod,
iPad? Android. Oh, Android ya. Saya waktu di Amerika saya tergerak sekali dengan gagasan awalnya ya, bahwa kemudian produk-produk Apple itu untuk konteks Indonesia lah ya, Asia barangkali juga. Kalau di Amerika itu sebenarnya nggak mahal-mahal banget sih, membeli produk Apple itu ya. Jadi misalnya misalnya iPhone lah ya, sekarang berapaan sih iPhone ya? 20 jutaan ya kayaknya. Tapi untuk orang Amerika bisa jadi itu hanya dia nabung seminggu aja. Karena gajinya seminggu bisa untuk beli iPhone yang paling baru ya. Kalau mau beli ini MacBook atau apa barangkali butuh 2 minggu aja. Kalau mau beli iPad juga ya paling ya setengah minggu ya bisa dapat yang paling ekonomis ya. Jadi sebenarnya waktu itu Steve Jobs itu punya gambaran yang menurut saya menarik ya. Saya pengen bahwa setiap orang memakai produk Apple. Nah itu kayaknya yang belum jadi kenyataan ya. Produk Apple itu masih segmented ya. Saya sama Theophilus ya, saya juga masih Android ya. Jangan khawatir kamu nggak sendirian. Kita pakai Android sejuta umat ya. Laptopnya juga kelas Asus ya. Ini laptop yang ramah kantong ya. Asus saja saya beli yang paling ya tidak paling murah, tetapi ya ada di middle lah ya, middle range ya. Yang merakyat. Yang merakyat. Oke ya, dan dia mengatakan sesuatu yang ini ya, yang istimewa ya, bahwa dengan produk-produk Apple itu dia ingin mengubah dunia. Dan dia merealisasikan itu ya, bahwa tanpa Apple dunia tidak sebaik yang kita tinggali sekarang ini ya. Dari dia bilang ya, sekolah apa bisa jalan kalau tidak ada Apple ya. Juga apakah kita bisa dapat berita tepat waktu ya, karena sebagian itu menggunakan Mac ya, dan produk-produk Apple yang lain. Oke, terima kasih Theophilus atas kontribusinya ya. Oke, rekan-rekan, kita sudah mulai berbicara sedikit demi sedikit ya tentang etika yang lebih aspiratif ya. Jadi sangat didorong orang tidak hanya mengikuti peraturan. Nah, tadi kita sudah melihat beberapa kasus ya, mengapa peraturan itu tetap penting tetapi tidak cukup ya. Nah, kalau kalian senang dunia F1 ya, beberapa waktu terakhir juga terjadi kontroversi ya. Siapa yang memenangkan ini ya, F1 tahun ini ya, karena perolehan nilainya sangat ketat dan bahkan terjadi insiden dan kemudian pengadil itu memberikan kemenangan ya, atau tidak menjatuhkan sanksi pada salah satu pembalap. They've gone in side by side. He's gone through down the inside line, and they touch. Well, is that Brazil again? Where? No, I think he was more ahead at that point. Crazy. So let's give the position back to Hamilton. Should do that strategically. Give the position back. Both are giving it absolutely everything. I get the feeling it's going to happen again. Oh, they touched and they've collided. Max Verstappen and Lewis Hamilton. How much damage on Hamilton's Mercedes? What has happened there? Verstappen being told to give the place back to Lewis Hamilton. Slowed down on the straight. Hamilton ran into the back of the Red Bull. Just what is going on here in Jeddah tonight? Max has been told to give it back. Maybe Lewis doesn't know that. If you're going to give the place back, Martin, don't you want to be one side of the track or the other? Not in the middle of it. It's brake testing me. I've just hit it, man. My wing's broken. No, it's okay. It looks okay.
It's been told to give you the position. He just protested me though, so I didn't know what's going on. Lewis didn't know what was going on. Max had been told to give him the place back. That front wing looked badly Kalian damaged. melihat Well, you can bagaimana see the reaksi reaction dari tim ya. At the back of the Mercedes garage, that is the resultant damage to Lewis Kemarahan, Hamilton's ya. front wing. Ya, tentu kasus ini tidak bisa sekedar diatasi dengan peraturan ya. Dan bahkan saking ya monumentalnya ya kecelakaan ini atau insiden ini ya, Lewis Hamilton selama beberapa bulan ya tidak omong satupun dan bahkan memikirkan retirement-nya ya, pensiun dininya karena dia merasa ada sesuatu yang bermasalah ya dalam dunia F1 ya. Nah, teman-teman, mengapa kemudian pendekatan yang lebih memberikan tempat pada motivasi, aspirasi ini semakin dipromosikan ya? Karena akan ada banyak ruang di mana kita perlu melakukan diskresi ya. Dan terutama dunia kita akan menjadi dunia yang lebih baik ketika digerakkan oleh orang-orang yang punya aspirasi ya, baik itu tokoh-tokoh besar seperti Steve Jobs ya, maupun juga oleh orang-orang yang barangkali tidak terkenal Steve Jobs, tetapi mereka juga membuat perbedaan pada dunia kita. Nah, ini adalah salah satu insiden yang pernah terjadi dalam sejarah dunia sains dan teknologi, yaitu meledaknya Challenger. Sebenarnya sudah ada aspirasi dari salah satu orang yang terlibat pada proyek ini, tetapi kemudian suara dia kalah sehingga Challenger tetap diluncurkan. There was a sense of relief that the much delayed Dan flight was finally kemudian yang underway. terjadi adalah tragedi. 3 engines running normally, 3 good fuel cells, 3 good APUs. Throttling up, 3 engines now at 104%. Challenger, go and throttle up. It happened just over 1 minute into flight. 15 seconds. Velocity 2,900 feet per second. Altitude 9 nautical miles. Downrange distance 7 nautical miles. Karena tragedi-tragedi semacam ini, lalu dunia sains dan teknologi membuat peraturan, membuat kode etik ya, dan ini tetap memberikan tempat pada etika preventif. Flight director confirms that we are looking at checking with the recovery forces to see what can be done at this point. Slow motion. Tetapi seperti dikatakan oleh Steve A Jobs, search effort couldn't begin for some 15 kalau minutes kita afterwards. hanya hidup dengan peraturan-peraturan sebagaimana sejarah kita sekarang ini berjalan, At 11:40 a.m. this morning, ya kita hanya meneruskan sejarah. A national tragedy. Padahal yang dibutuhkan lebih dari itu. Dunia membutuhkan lebih daripada orang yang patuh pada peraturan. Kennedy Space Center. Computer-enhanced video shows the explosion in detail. One explosion appears to happen at the rear of the spacecraft, around the main engines, perhaps in one of the 2 solid rocket boosters. Then a blast higher up. The shuttle was instantly a blazing fireball. NASA has appointed a committee of top engineers and scientists to investigate the catastrophe. Orders have been issued to impound all records concerning the flight, down to the personal notes of all the flight controllers. Dan Molina, NBC News at the Johnson Space Center at Houston. Hey NBC News fans, thanks for checking out our Oke, pada akhir saya ingin menyimpulkan beberapa hal berdasarkan teks yang sudah ada pada kalian. Ya. Saya akan membaca teksnya dari dekat. Saya langsung aja ke yang kedua ya. Sebentar. Ada beberapa teknologi yang muncul ya, karena mau mengatasi sebuah persoalan dalam dunia transportasi. Tadi saya sudah menyebut fenomena Bay Area Rapid Transit ya.
Lalu ini adalah sisi yang positif dari etika dalam dunia sains dan teknologi, yaitu etika aspiratif ya, atau aspirasi, karena menyadari bahwa terutama etika profesional itu tidak cukup hanya berisi peraturan-peraturan ya, tetapi diharapkan bahwa ada sesuatu yang baik ya, seperti dikatakan oleh Steve Jobs misalnya, mengubah dunia. Ketika para pakar dunia sains dan teknologi memiliki impian seperti itu, dunia kita akan menjadi baik ya dengan inovasi-inovasinya. Ada banyak tokoh besar ya. Jadi kalau kita memiliki komitmen pribadi, itu yang memotivasi, yang menuntun, yang memberi makna pada kerja profesional kita. Maka itu yang dipandang, komitmen pribadi itu penting ya. Kalau kembali pada tokoh Steve Jobs, tentu mendapatkan ketahanan finansial itu sesuatu yang dia cari juga dalam hidup, tetapi dia selalu bilang ya, bukan itu yang penting dalam hidup saya. Tetapi yang lebih penting adalah dunia menjadi berubah karena keterlibatan saya di dalamnya. Saya tidak hanya menjadi penonton, melainkan saya menjadi pelibat untuk dunia yang lebih baik. Dan itulah yang memberikan kekuatan kepada etika aspirasi ini. Karena ada orang-orang yang dengan nilai-nilai pribadinya itu mendorong ya kesejahteraan umat manusia, kesejahteraan seluruh ciptaan ya. Dan nanti kalau kita ditanya ya, kira-kira dunia kita ini membutuhkan pegiat sains dan teknologi yang bagaimana? Teks ini memberikan beberapa hal ya yang dipandang sebagai yang perlu dimiliki oleh mereka yang terlibat dalam dunia sains dan teknologi ya. Yang pertama adalah bahwa ada elemen diskresi ya. Ada banyak hal yang belum diatur di dalam peraturan dan bahkan seringkali kita berada dalam dilema dan itu seringkali peraturan tidak cukup mampu ya untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dilematis dalam dunia sains dan teknologi. Maka perlu orang-orang yang memiliki kekuatan untuk diskresi ya, dengan kebijaksanaannya menimbang persoalan itu dan kemudian tanpa keraguan mengambil sebuah keputusan ya. Dan yang lain adalah diharapkan memiliki perspektif yang mendorong kemajuan manusia. Dan nanti lebih lanjut lagi, selain kemajuan manusia adalah selain kesadaran sosial ya, juga memiliki kesadaran terhadap ciptaan-ciptaan ekologi ya. Maka nanti kita akan melihat kasus terutama dunia sains dan teknologi ketika dihadapkan pada kebutuhan untuk mengeksplorasi alam sehingga tidak terjadi eksploitasi ya. Dan yang pertama yang ingin diharapkan ya, selain kesadaran sosial dan juga kesadaran akan lingkungan, yaitu bahwa seseorang yang memiliki etika profesi dalam dunia dan sains dan teknologi itu memiliki professional pride, ya, memiliki kebanggaan secara profesional. Maka ketika mengenakan Apple, memakai Samsung, atau produk-produk lainnya, orang memiliki kebanggaan secara profesional ya, karena di dalamnya ada etika tertentu yang diperjuangkan oleh para pegiatnya. Oke, rekan-rekan, demikian tema yang bisa saya bawakan kepada kalian pada sore hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian untuk terlibat dalam percakapan kita sore hari ini. Minggu depan kita akan memasuki tema yang baru. Saya akan berbagi materinya kepada kalian. Terima kasih semuanya dan selamat sore.
Terima kasih. Terima kasih banyak Romo. Selamat sore. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Yuk.